Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Segita Mutia dengan NIM STI 202202918. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang membahas penerapan teknologi data mining dan machine learning dalam proses klasifikasi penyakit jantung. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana teknologi ini bisa membantu dunia medis dalam mendeteksi penyakit jantung secara dini. Latar belakang masalah. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia dan menjadi penyebab banyak kematian, khususnya di kalangan parubaya. Pentingnya deteksi dini dan klasifikasi penyakit jantung menggunakan analisis data menjadi fokus penelitian ini, terutama dengan bantuan teknologi machine learning yang dapat memprediksi kondisi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan penyakit jantung menggunakan berbagai teknik machine learning dan membandingkan kinerjanya dalam hal akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Evaluasi ini dilakukan agar kita bisa mengetahui algoritma mana yang paling efektif dalam memproses data pasien dan memberikan prediksi yang paling akurat dan terpercaya. Metode penelitian. 1. Dengan menggunakan dataset yang diperoleh dari Kaggle, terdiri dari 13 fitur dan satu variabel label dengan total 303 contoh. Setiap fitur mempresentasikan parameter medis seperti tekanan darah, usia, kolesterol, dan lainnya, yang nantinya dijadikan input untuk model machine learning. Yang kedua, yaitu dengan teknik machine learning. Teknik machine learning yang digunakan adalah logistic regression, K-nearest neighbor atau KNN, random forest, dan tune K-nearest neighbor. Keempat teknik ini dipilih karena masing-masing memiliki keunggulan berbeda dalam klasifikasi dan tujuan dari penggunaan beberapa teknik untuk membandingkan hasilnya secara objektif. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah dataset yang mencakup pasien dengan keadaan kesehatan jantung tertentu, dan objeknya yaitu teknik-teknik machine learning yang digunakan untuk klasifikasi. Fokusnya bukan hanya pada data pasien, tetapi juga bagaimana setiap teknik machine learning memproses data tersebut dan menghasilkan output prediksi. Hasil dari penelitian atau kesimpulan. Yang pertama yaitu logistic regression menunjukkan kinerja terbaik dengan akurasi tertinggi 88,52%. Kemudian hasil lainnya yaitu KNN dengan akurasi 78,69% dan random forest 86,89%. Sedangkan tune K-nearest neighbor menggunakan akurasi 85,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa logistic regression, meskipun termasuk metode sederhana, dapat mengungguli metode lain dalam kasus ini, untuk menunjukkan bahwa kompleksitas algoritma belum tentu menjamin hasil yang lebih baik. Kelebihan penelitian. Yang pertama yaitu menggunakan beberapa teknik machine learning untuk membandingkan hasil klasifikasi. Yang kedua, data yang digunakan berasal dari sumber publik atau dari Kaggle yang dapat diakses melalui internet, sehingga mudah diakses. Yang ketiga yaitu menyediakan analisis detail tentang performa masing-masing teknik. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas model-model machine learning dan memungkinkan replikasi oleh peneliti lain untuk validasi lebih lanjut. Kekurangan dari penelitian ini adalah hanya menggunakan satu dataset yang mungkin tidak mewakili semua kondisi penyakit jantung. Yang kedua, penelitian tidak membahas faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari klasifikasi. Faktor eksternal seperti gaya hidup,
kebiasaan makan, merokok, atau kondisi lingkungan biasa berperan besar dalam penyakit jantung dan penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian lanjutan. Kemudian diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih banyak dataset dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kategori penyakit jantung, serta mengeksplorasi teknik machine learning lainnya yang mungkin dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi prediksi. Pengembangan sistem yang lebih akurat dapat dicapai dengan memanfaatkan dataset yang lebih besar dan variatif, sehingga penggunaan teknik seperti deep learning atau ensemble method untuk meningkatkan performa klasifikasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa memberi wawasan baru tentang pentingnya integrasi teknologi dalam bidang kesehatan, khususnya dalam mendeteksi penyakit jantung secara dini. Terima kasih.